antara berdoa dan diam, manakah yang lebih utama? Rubbama dalahumul adzabu ala tarki talabi ittibadan ala qismatihi wa istighalan bi dzikrihi an mas'alati. Kadang-kadang adab itu mendorong untuk meninggalkan permohonan, alias tidak berdoa kepada Allah, disebabkan bersandar kepada pembagian Allah dan sebab sibuk dengan zikir, sehingga kepada Allah tidak sempat memohon kepada Allah untuk sesuatu, sibuk dengan zikir. Nah, di dalam diam itu yang dimaksud adalah zikir. Nah, zikir itu tidak harus dengan lisan, diam dalam hati, zikir itu sudah bagus. Terkadang saya sendiri itu jarang berdoa meminta sesuatu pada Allah, jarang. Tapi berzikir insya Allah saya lakukan, karena saya yakin Allah itu tahu apa yang saya inginkan. Kalau berdoa atau mau berzikir atau setelah berzikir itu saya bilang sama Allah, ya Allah, Engkaulah tahu apa yang saya inginkan, kabulkan. Itu aja cukup. Dan yang berhak mengabulkan adalah Allah, karena berdoa itu juga bagus. Karena di dalam Al-Quran itu ada 203 ayat yang menganjurkan kita itu berdoa. Tapi seperti ayat yang saya sampaikan tadi, bahwa Allah itu lebih tahu dengan apa yang kita minta dan apa yang menjadi kebutuhan kita. Berarti berdoa itu perlu tidak? Ya perlu. Tapi zikir adalah yang lebih perlu. Ya. Berdoa tanpa zikir ya keliru. Dan itu. Karena zikir itu ada dua macam. Ada zikir bilisan, kita ucapkan, dan zikir bil qalbi, yaitu kita berzikir dalam hati. Kita cukup diam. Misalkan kita iktikaf di masjid, ya sudah, kita iktikaf di situ. Diam pun sudah termasuk ibadah. Tapi kalau di dalam hati kita juga masih menyebut nama-nama Allah, itu lebih bagus lah. Jadi kira-kira bagaimana? Doa dan diam itu baik yang mana? Ya, semuanya baiklah. Itu tergantung kita sendiri. Ya, dalam Al-Quran surat Al-Imran itu dikatakan, wadkur rabbuka katsiran wasabih bi'asi wal ibkar. Ingat sebanyak-banyaknya kepada Tuhanmu dan ucapan tasbih pada waktu sore dan pagi. Jadi kita itu memang disuruh berzikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, zikir itu ingat pada Allah. Ya, ingat kepada Allah. Dan zikir sendiri itu ada dua. Yaitu zikir itu ingat ketika lupa, supaya ingat kita berzikir. Tapi ada zikir bukan karena lupa, tapi itu melanggengkan. Ya, ada dua versi berzikir itu. Nah, adabnya seseorang mau berzikir ya sebetulnya sih bebas ya, sebetulnya bebas. Tapi
alangkah baiknya kita itu bersesuci dulu, alias kita itu tidak punya hadas besar maupun hadas kecil. Jadi zikir itu enak. Dan zikir itu karena seringnya orang itu berzikir, kadang lupa untuk berdoa itu pada Allah, berdoa. Keperluannya apa itu kadang lupa karena sibuk dengan zikir itu, dan sudah menyandarkan diri, saya itu berdoa dan tidak berdoa Allah pasti ngasih. Memang itu benar. Dan orang yang sering zikir dan lupa berdoa ini, Allah pasti memberikan yang lebih besar dan lebih baik daripada yang diminta atau yang didoakan. Itulah. Jadi Allah itu Maha tahu. Jangan sampai kita itu khawatir dengan Allah. Tapi harus kita perbanyak zikir. Apakah zikir itu harus duduk menghadap kiblat? Tidak. Sewaktu-waktu dimanapun kita bisa berzikir. Asal jangan di kamar mandi ya, jangan di WC ya. Itu demi mengagungkan nama Allah. Ya, tapi selain di situ kita berzikir di mana saja nggak apa-apa. Misalkan kita dagang atau pekerjaan yang lain gitu ya. Jadi gini, walaupun kita itu selalu ngomong yang lain, misalkan kita itu dagang tadi ya, kita ngomong ya, ini harganya segini. Nah, ini barangnya begini. Tapi di dalam hati kita selalu berpikir, ingat pada Allah, ingat kepada Rasulullah. Loh, kok ingat pada Rasulullah? Iya. Kita itu tanpa beliau kita juga tidak tahu apa-apa. Agama Islam itu apa, baik itu apa, buruk itu apa, kita juga nggak tahu. Kita jangan hanya ingat pada Allah saja, kita harus ingat pada pimpinan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang menjadi pimpinan umat Islam semuanya. Bahkan dalam sholat, ya, dalam sholat at-tahiyat itu terakhir itu kita pun menyebut nama Kanjeng Rasul Nabi Muhammad SAW. Kita berselawat dengan beliau ketika sholat. Coba kita pikirkan, di dalam sholat saja kita itu diajari untuk bersolawat mengingat Kanjeng Rasul. Di luar sholat apakah tidak penting? Kan lebih penting. Ya, sholat saja penting. Pada kita itu, pada sholat itu kita sedang menghadap kepada Allah. Sedang mengingat Allah. Di situ pun kita juga harus mengingat Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Yang mana menjadi lantaran kita itu tahu apa hak dan batil. Muslimin, muslimat yang dikarunia Allah. Ya. Ye tak omong nak dibolo dhewe ora tak omongi lah. Wes, gitu. Yang penting itu siji. Kita ingat pada Allah, oke, tapi jangan sampai lupa dengan Rasulullah. Sebaliknya juga gitu. Kita ingat kepada Rasulullah, harus ingat kepada Allah. Dan kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Allah adalah Tuhan kita yang wajib kita sembah dan kita patuhi. Dan Rasulullah adalah contoh bagi seluruh umat manusia untuk kehidupan ini. Baik tingkah lakunya, perilakunya, itu ucapannya, gerak-geriknya, bahkan sampai tidurnya pun kita tiru, sampai jalannya kita tiru. Nah,
insya Allah kita akan mendalami agama itu bisa sungguh-sungguh karena ada pimpinan yang bertanggung jawab, yaitu Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Duh pimpinanku, duh utusan Allah. Siapa dia? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya kita harus tahu. Jangan kita itu katanya tauhidnya tinggi, yang diingat hanya Allah, kita nggak ingat Rasulullah, nggak pernah bersolawat kepada Allah. Ya. Jadi kita itu berdoa itu ibadah. Tapi seandainya tidak berdoa, kita sibuk dengan zikir, nggak apa-apa. Allah lebih tahu. Antara doa dan zikir, antara doa dan diam, mana yang lebih bagus? Semuanya bagus. Tergantung tingkatan keimanan orang itu. Jadi jangan disalahkan orang yang zikir terus nggak pernah berdoa, tidak pernah minta kepada Allah, jangan disalahkan. Sebaliknya gitu. Kalau orang sering berdoa, gitu, ya nggak apa-apa, tapi jangan lupa zikir. Nah, bedanya itu. Zikir tidak berdoa nggak apa-apa, tapi kalau berdoa jangan lupa zikir. Itu kok katanya agak ruwet ya? Enggak ruwet. Semuanya itu anjuran. Doa dianjurkan, zikir juga dianjurkan. Ya. Terkadang kita zikir kepada Allah itu sudah termasuk doa. Itu. Tapi doa juga termasuk zikir. Berarti ya semuanya kan sama. Karena apa? Doa muncul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Gitu. Kita sholat itu kalau kita hayati artinya semuanya doa. Dari takbiratul ikram sampai salam semuanya doa. Komunikasi antara hambanya dengan Allah. Jadi zikir itu baiknya di mana? Waktunya waktu zikir. Waktu zikir ya kapanpun baik. Tapi ada yang lebih baik lagi kan itu. Seandainya kita itu bangun malam, ya, sepertiga malam kita itu sholat tahajud dan berzikir kepada Allah, itu insya Allah doanya lebih ijabah daripada kita zikir di waktu siang. Karena waktu siang itu pantasnya buat bekerja, berkarya. Nah, kalau guru saya mengajarkan memang begitu. Kalau siang kita itu bekerja, kantoran. Siapa bosnya terserah itulah. Tapi kalau malam kita juga bekerja dan kantoran, bosnya Gusti Allah. Allah bosnya. Berarti siang Allah bukan bosnya. Siang juga Allah jadi bos. Tapi ya, ada tapinya. Tapi kalau siang itu ada lantarannya. Nah, itu mungkin itu tentang keduniaan yang kita cari atau kedua-duanya yang itu. Jangan kita punya lantaran itu dari juragan atau dari pedagang atau dari klien atau lewat tender atau apalah gitu. Tapi khusus malam itu tidak pakai lantaran, langsung pada Allah. Kita minta langsung pada Allah. Biar Allah yang ngasih lewat mana kita nggak tahu juga. Karena Allah yang ngatur. Rezeki itu sudah diatur Allah. Kesehatan sudah diatur Allah.
Kesempatan pun diatur oleh Allah, kita tinggal menjalankan saja. Kan itu. Jadi ya kita pahamilah itu. Ibaratnya kita itu hidup tinggal menjalankan. Allah yang mengatur. Dan kalau Allah sudah memberikan sesuatu, katakanlah rezeki gitu, Allah tidak akan pernah salah alamat. Ya. Rezeki itu akan diberikan kepada si fulan, tidak akan salah alamat.